Timnas Kamboja bocorkan kelemahan tim, Indonesia bisa ambil celah. Butuh dukungan penuh pemain naturalisasi, beri pesan untuk supporter. Setelah tumbangkan Brunei, pelatih Thailand kirim pesan war kepada Timnas Indonesia. Kapten Timnas Kamboja bocorkan kelemahan tim, Indonesia bisa ambil celah. Usai mengalahkan Filipina, Kapten Kamboja Soe Visal malah membocorkan kelemahan timnya kepada publik. Kamboja menjalani laga perdana saat melawan Filipina dalam penyisihan grup A Piala AFF 2022. Tim asuhan Ryu Hirose ini berhasil mencundangi Filipina dengan skor 3-2. Hasil ini menjadi modal awal Kamboja untuk bisa bersaing di grup A Piala AFF 2022. Kemenangan ini juga sangat berarti untuk Timnas Kamboja. Selain mengamankan tempatnya, mereka juga meraup kemenangan di kandang mereka sendiri. Namun kapten mereka Visal justru mengungkapkan kelemahan timnya di hadapan publik usai pertandingan. Dia menyebut kalau rekan setimnya sering kehilangan konsentrasi. Ini adalah kinerja tim yang sangat bagus, tetapi masih ada masalah, terutama di akhir setiap babak kehilangan konsentrasi. Kami akan memperbaikinya. Tutup Soe Visal. Tentu saja kelemahan ini bisa menjadi modal untuk Timnas Indonesia di laga nantinya yang akan dilangsungkan pada Jumat 23 Desember 2022 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dukungan supporter juga bisa menambah daya gedor Timnas Indonesia yang berusaha untuk mencapai tujuannya, yakni juara Piala AFF 2022. Di sisi lain, pertandingan antara Timnas Indonesia versus Kamboja juga akan dihadiri kurang lebih 30.000 penonton setelah PSSI mendapatkan izin penyelenggaraan dari Kapolri. Nantinya, Stadion Gelora Bung Karno bisa dihadiri maksimal 70% kapasitas penonton dengan standar keamanan yang sesuai dengan standar FIFA. Butuh dukungan penuh pemain naturalisasi, beri pesan untuk supporter. Skuad Garuda akan menjalani laga perdana pada Piala AFF 2022 dengan melawan Kamboja yang akan dilangsungkan pada tanggal 23 Desember di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga perdana menjadi penting karena kemenangan juga akan mempengaruhi psikologis tim. Karena itu, 3 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yakni Jordi Amat, Mark Klok, dan Ilyas Basojevic menyatakan pesannya kepada supporter untuk memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno dan membuat gemuruh stadion. Di lain sisi, Jordi Amat tak sabar untuk menantikan laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Bek bendera Spanyol ini sangat ingin merasakan atmosfer pendukung Indonesia yang dinilai masif daripada negara-negara lain. Klok pun demikian, pemain Persib Bandung ini sudah membela Timnas Indonesia sejak 2021 lalu, tapi belum pernah sekalipun tampil di Gelora Bung Karno. Karenanya dia ingin merasakan atmosfer stadion karismatik di Indonesia ini. Namun Klok juga menyarankan kepada supporter agar berhati-hati dan belajar dari kejadian di Kanjuruhan, agar tetap mendukung tim serta respek dengan lawan serta menikmati pertandingan. Sementara Spasojevic sebagai striker harapan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 ini juga berharap bisa memenuhi ekspektasi semua orang. Meski sudah berusia 35 tahun, pemain Bali United ini akan berusaha tampil tanpa kenal lelah.
Apalagi dengan adanya sokongan dari pemain muda dan pemain berpengalaman. Spaso optimis mereka bisa memenangkan pertandingan meskipun lawan yang mereka hadapi bukanlah lawan yang mudah. Setelah tumbangkan Brunei, pelatih Thailand kirim pesan war kepada timnas Indonesia. Setelah berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dan bertengger di puncak klasemen sementara Grup A, pelatih timnas Thailand Manopoal King mulai menebar ancaman untuk lawan selanjutnya termasuk timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Thailand telah memulai pertandingan perdananya kalau menghadapi Brunei Darussalam yang berhasil ditekuk dengan skor telak 5-0. Sekaligus membuktikan jika Thailand bukanlah lawan yang mudah untuk tim-tim lain. Setelah laga, Manopoal King mengaku jika mereka juga kesulitan saat menghadapi Brunei Darussalam, karena laga pertama memang tidaklah mudah untuk dilalui. Namun pelatih berkebangsaan Jerman itu mengatakan satu hal yang membuat timnya bisa menang dengan skor telak. Hal itu karena timnya bisa menguasai jalannya laga sejak awal pertandingan. Mereka menciptakan banyak peluang dan juga mampu mendominasi semua permainan. Di satu sisi, Paul King juga melayangkan peringatan kepada calon lawan mereka selanjutnya di Grup A. Dia mengaku akan mempersiapkan timnya dengan sangat baik di sisa laga Grup A mendatang. Salah satu tim yang diwaspadai Manopoal King adalah timnas Indonesia. Rivalitas kedua negara akhir-akhir ini juga tengah memanas dan keduanya akan bertemu pada pertandingan ketiga Grup A yang akan dilangsungkan pada 22 Desember mendatang. Ajang ini juga sekaligus menjadi pembuktian untuk skuad Garuda jika mereka bukanlah tim yang bisa dianggap lemah.